Pada video hari ini, kita ingin membahas topik yang cukup serius yang terjadi agak sering di Korea, yaitu kasus pelecehan berat atau bullying. Pelecehan di Korea adalah masalah serius dan di sini bukan tentang mean girls di SMA. Ada perbedaan antara gadis jahat dan bullying berat. Hari ini kita akan berfokus pada bullying berat dan akan menjelaskan latar belakangnya, alasan mengapa ini terjadi, beberapa statistik dan dampak dari bullying di Korea. Mengapa ini menjadi masalah besar di sana? Sebelum kita mulai pembahasannya, jika kamu tertarik seputar fakta, misteri, dan konspirasi, yuk subscribe ke Coretan Misterius. Jika kamu melihat ketidakadilan yang terjadi di dunia, kamu pasti ingin berbicara menentangnya. Setiap kali kamu mendengar beberapa hal mengerikan yang terjadi, ini bukan tentang perbedaan negara atau etnisitas kamu. Tetapi jika kamu melihat kejahatan, kamu akan mengatakan bahwa itu jahat. Jadi di sini kita mencoba membuka mata tentang kasus pelecehan berat di Korea dan mengapa orang sangat marah setiap kali selebriti atau idola baru dituduh sebagai bullying di masa lalu. Bahkan ketika mereka telah tumbuh dan berusia 20 atau 30 tahun dan kita mengetahui bahwa suami atau istri mereka pernah menjadi bullying di sekolah. Orang akan melihat mereka dengan mata yang berbeda dan mempertimbangkan ulang seluruh hubungan mereka, meskipun itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Beberapa perbuatan yang dilakukan oleh bullying saat memerlukan bantuan mental. Jika kamu mengikuti drama Korea atau sangat mengikuti budaya K-pop, kamu mungkin pernah melihat adegan pelecehan dalam drama Korea atau bahkan idola K-pop yang dibatalkan karena bullying. Kamu mungkin berpikir, apakah itu benar-benar terjadi? Apakah mereka terlalu berlebihan? Kamu mungkin berpikir bahwa idola K-pop hanya melakukan hal-hal jahat biasa, kemudian bertobat dan berubah. Beberapa idola K-pop yang pernah dituduh sebagai bullying adalah Kim Garam, yang dituduh sebagai bullying di masa sekolahnya dan dihukum klasifikasi tingkat 5. Ini adalah hukuman yang sangat serius yang diberikan kepada siswa. Dia kemudian keluar dari grup Les Seraphim dan menghilang dari perhatian publik. Meskipun banyak idola K-pop yang dituduh sebagai pembuli, beberapa memang bermasalah, sedangkan yang lain dituduh palsu oleh orang yang cemburu atau hanya menciptakan kebohongan untuk bersenang-senang di internet. Apa kalian sudah menonton film drama Korea terbaru yang berjudul The Glory? Nah, di sini mereka ngebahas masalah pelecehan berat di sekolah menengah. Jika kamu menonton drama itu, kamu pasti tahu adegan apa yang dimaksud. Yang menyedihkan, sebagian besar adegan didasarkan pada kisah nyata. Dan kisah sebenarnya jauh lebih buruk daripada yang digambarkan dalam drama. Pada tahun 2006, 3 siswa kelas 9 membuli teman sekelas mereka selama 20 hari berturut-turut. Mereka meminta uang dari korban dan jika korban tidak memberikan uang, mereka akan segera memukulnya dengan tongkat bisbol, menggores dada mereka, menendang mereka, memukul mereka dengan tangan dan kaki mereka, dan bahkan membakar mereka dengan alat catok rambut. Semua pelecehan ini menyebabkan korban harus dirawat di rumah sakit selama 6 minggu karena tulang ekornya mencuat. Korban kemudian mengatakan dalam wawancara dengan media lokal di Korea bahwa dia tidak punya waktu sama sekali untuk menyembuhkan luka-lukanya karena mereka terus-menerus membakarnya dengan catokan rambut. Adegan ini sangat sulit untuk ditonton dan kayaknya kalian bakalan terkejut bahwa hal ini benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Selain itu, para bullying terus-menerus mencakar luka penyembuhan korban dengan kuku mereka sebagai hukuman. Bayangkan seberapa sakit itu bisa diterimanya. Nah, ada 2 kasus nyata yang terjadi di Korea dan sangat menghebohkan pada tahun 2021. Seorang siswa asal Mongolia diikat oleh teman sekelasnya. Tangannya dan kakinya diikat, dipaksa minum alkohol, diberi alkohol dituangkan di tubuhnya, dan dipukuli oleh teman-temannya. Selain itu, tubuhnya ditulisi kata-kata kasar rasial selama 6 jam, dan semuanya direkam.
Mereka juga merekam semuanya tanpa malu dan bahkan menawarkan kepada siswa di sekolah mereka untuk membeli video yang menjijikan itu seharga 5.000 won atau yang setara dengan sekitar 58.000 rupiah. Kejadian ini membuat marah komunitas Korea dan Mongolia, dan sebuah petisi online dibuat untuk menuntut hukuman yang keras bagi para pelaku dan telah ditandatangani oleh lebih dari 170.000 orang. Hal ini wajar karena tindakan ini hampir mencapai tingkat kriminal. Banyak orang hanya ingin keadilan bagi korban dan keluarganya. Gak ngerti lagi gimana seseorang bisa membenci orang lain begitu banyak sehingga mereka menyakiti mereka tanpa alasan apapun dan berubah menjadi orang jahat yang menyiksa mereka selama berjam-jam dan berhari-hari. Ada juga kasus lain pada tahun 2014 yang terjadi beberapa waktu yang lalu, di mana seorang anak laki-laki mengambil keputusan yang sangat tragis dengan mengakhiri hidupnya dan meninggalkan surat kepada orang tuanya. Dalam surat itu dia mengakui bahwa dia adalah korban pelecehan sekolah. Para bullying akan meminta uang, merampoknya, memukulnya, membakarnya dengan korek api, dan bahkan mengikatnya dengan kawat listrik sebagai tali. Yang paling menyedihkan adalah dalam suratnya, dia mengakhiri pesan kepada orang tuanya dengan kata-kata, "Aku mencintaimu, mama dan papa, aku akan menunggumu." Orang tua tidak pernah mengetahui bahwa hal ini terjadi di sekolahnya. Tapi lebih mengerikan lagi, dia mengatakan bahwa para bullying bahkan pernah masuk ke rumahnya dan menunggunya di rumahnya, yang seharusnya menjadi tempat yang aman baginya. Mereka menggunakan berbagai senjata seperti sarung tinju dan kayu, tetapi tidak pernah memberitahu orang tuanya sampai setelah dia mengakhiri hidupnya. Dua kasus ini sangat serius dan sangat menyedihkan. Di sini sudah terbukti ya guys, kalian pasti sudah mendapatkan gambaran seberapa seriusnya masalah ini di Korea. Pertanyaan yang sering ditanyakan, apa yang terjadi jika seorang bullying ditangkap dan diberi saksi? Sebanyak 24,3% mengatakan bahwa mereka diomeli oleh guru. 18,2% mengatakan bahwa mereka diomeli oleh orang tua mereka, dan kurang dari 21,5% mendapatkan hukuman apapun. Angka pemerintah menunjukkan tingginya jumlah remaja usia 10 hingga 19 tahun yang mengakhiri hidup mereka, terutama jika mereka menjadi korban pelecehan di usia muda. Kita berharap bahwa pembahasan ini telah membantu membuka mata kita tentang seriusnya masalah pelecehan di Korea dan mengapa begitu penting untuk mengatasinya. Semua individu berhak hidup tanpa rasa takut, trauma, dan kekejaman. Mari kita berjuang bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi setiap orang. Dan mari kita tingkatkan kesadaran dan konsekuensi pelecehan ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Coretan Misterius agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik tentang hal-hal fakta misteri dan konspirasi lainnya. Temukan sisi gelap yang menyeramkan di Coretan Misterius.